Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibikal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, entah itu kenikmatan berupa kesehatan, berupa rezeki dan lain-lain. Itu semua adalah kenikmatan yang Allah beri kepada kita secara cuma-cuma. Allah juga tidak meminta kita untuk menyembah Dia, tidak memaksa kita untuk harus menyembah Dia, tetapi kita mengikuti kata hati kita, dan kita juga harus tahu bahwa Allah lah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kewajiban kita adalah mematuhi perintahnya. Salat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga segala keberkahan bercucuran di pundak beliau, tabi'in dan sampai kepada kita selaku umat yang masih menganut ajaran-ajaran beliau. Baik, untuk video saya kali ini saya akan membahas tentang sejarah turunnya Al-Quran. Nah, bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Apakah Al-Quran itu langsung jatuh dari langit, ataukah ditemukan di laut atau di gunung, atau dengan cara yang bagaimana? Nah, sebelum kita memasuki sejarahnya, maka kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi definisi Al-Quran itu adalah sebagian para ulama itu mendefinisikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang apabila kita baca itu kita mendapatkan pahala. Nah, jadi apabila kita membaca Al-Quran itu setiap huruf itu, setiap ayat pasti kita mendapatkan pahala. Nah, kalam yang dimaksud di sini adalah kalam yang mencakup segala kalam. Nah, berarti apakah itu kalamnya jin juga, apakah kalamnya manusia juga, atau apakah kalamnya malaikat juga? Tentu tidak. Nah, kenapa di sini kalam disandingkan dengan kata Allah, yakni kalamullah? Biar yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, ya isi Al-Quran itu hanyalah kalamnya Allah saja, tidak ada kalamnya Rasulullah, mau apalagi manusia atau jin atau malaikat, itu pasti tidak ada. Nah, kemudian bagaimana sejarah turunnya Al-Quran ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, Al-Quran ini kan adalah wahyu, dan sebagai perantara yang mengirimkan wahyu tersebut adalah malaikat Jibril. Nah, dalam penyampaian wahyu itu ada dalam dua cara. Nah, cara yang pertama adalah cara yang ketika pertama kali juga Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, dan pertama kalinya juga Rasulullah menerima wahyu. Nah, ketika itu Rasulullah berada di dalam gua Hira, dan ketika itu Rasulullah sedang bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu datang dengan cara yang pertama, yakni datang dengan sebenar-benarnya dirinya, fisik yang sebenar-benarnya dia keluarkan, dan dengan sayapnya yang lebar, dan sifatnya yang rohani, dan harus bertemu dengan Rasulullah yang sifatnya jasmani. Dan sedangkan Rasulullah itu ketika datangnya malaikat Jibril, beliau mendengar seperti dencingan lonceng yang sangat-sangat keras dan bisa menakuti diri sendiri. Bayangkan kalau kita itu bagaimana, mungkin kita sudah pingsan atau sudah tidak kuat lagi pasti. Nah, sedangkan Rasulullah dengan keimanan yang kuat, beliau tetap berdiri tegak dan bertanya-tanya sebenarnya ini siapa. Nah, kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, Iqra. Rasulullah pun berkata, saya tidak bisa membaca. Nah, kemudian ini dalam suatu riwayat yang disebutkan bahwa malaikat Jibril kemudian memeluk Rasulullah dan mengatakannya lagi, Iqra. Rasulullah pun menjawab, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril kembali merangkul lagi dan mengatakan, Iqra. Rasulullah pun kembali mengatakan bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril merangkul lagi dan mengatakan, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.
Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu dikatakan bahwa itu adalah wahyu yang pertama kali turun. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun ini adalah Quran surah Al-Muddatsir, yakni yang bunyinya ya ayyuhal muddatsir. Nah, ini ayat yang pertama kali turun. Ini pendapat sebagian para ulama, tapi pendapat yang paling sahih itu adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, Al-Quran sendiri ya, sebenarnya Al-Quran itu juga mempunyai banyak sekali nama. Bukan hanya Al-Quran, tetapi di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu mempunyai banyak nama. Contohnya Az-Zikr. Nah, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr yang dimaksud adalah Al-Quran. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya atau memeliharanya. Nah, kemudian ada juga Al-Furqan, Al-Huda, At-Tanzil, Al-Kitab, dan lain-lain. Sebenarnya Al-Quran ini banyak sekali nama. Nah, tetapi yang sering kita dengar mungkin Al-Quran, mungkin Alkitab, Alkitabnya orang Islam, dan lain-lain. Nah, kemudian cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang kedua itu berupa ketika malaikat Jibril datang menyerupai seorang laki-laki. Beliau mengganti fisiknya sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah dan memberikan wahyu tersebut. Nah, cara ini adalah cara yang paling disenangi oleh Rasulullah, karena Rasulullah merasa ketika melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang seperti tadi, itu beliau merasa sesuatu seperti kekeluargaan yang amat sangat luar biasa, dan beliau sangat senang. Nah, beda lagi dengan cara yang pertama, yakni ketika malaikat Jibril datang dengan sebenar-benarnya malaikat Jibril dengan fisiknya yang begitu luar biasa. Sedangkan Rasulullah hanya bersifat jasmani dan malaikat Jibril ini bersifat rohani. Mungkin kalau kita yang biasa-biasa ini mungkin bisa gila, bisa pingsan, atau bahkan bisa mati sekalipun ketika didatangi malaikat Jibril. Nah, karena Rasulullah memang orang yang sangat luar biasa, maka sudah tidak heran lagi. Nah, bagaimana dengan ilmu kita hari ini? Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih sudah menonton. Saya Kofifa Moko Ago dari Prodi PBA semester 2 Institut Agama Islam Negeri Manado. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu latifun bi ibadihi. Wassalamualaikum warahmatullahi